يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan atau masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di kamar yang insya Allah mubarakah ini ya. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada kehadiran panjatkan rasa puji syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat beliau kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Oke. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang Al-Quran, atau tentang bagaimana sih cara mudah menghafal itu. Bagaimana sih menghafal cepat, bagaimana sih, dan seterusnya. Yang pentingnya menghafal Quran. Antum semua menghafal Quran kan? Ya. Menghafal Quran kan? Ya. Ada yang merasa susah menghafal Quran? Susah. Cuma lebih enggak? Siapa lebih? Antum susah? Enggak? Udah berapa juz? Baru 3 juz. 2 juz. 2 juz. 2 juz. 2 juz. 2 juz. 1 juz 30. Juz 9. Baru lulus 1 juz. Oh, berarti 1 juz lewat. 1 juz lewat. 1. Yang baru datang langsung duduk di situ. 2 juz. 2. Berarti semuanya rata-rata 2 juz. 2 juz hafalannya? Iya. Oke, malam hari ini katanya banyak yang susah menghafal. Oke, saya kasih trik bagaimana sih cara mudah menghafal. Yang pertama, banyak dibaca. Misalkan ada yang hafal 1 halaman atau setengah halaman dulu. Dari setengah halaman itu dibaca minimal 3 kali balik. 3 kali balik. 1 sampai misalkan sampai 5. Dibolak-balik sampai 3 kali. Untuk yang cerdas biasanya cuma sekali, tapi untuk yang biasa lah sedang kayak kita semua bisa 3 kali, bisa dimakan sampai 7 kali. Kenapa yang pertama adalah harus banyak dibaca? Untuk memudahkan, untuk melancarkan lisan. Kan ngafal itu untuk melancarkan lisan atau lidah ya kan? Untuk menyebutkan wafat dan seterusnya. Tapi kalau belum pernah dibaca biasanya agak kaku. Makanya dibaca dulu. Itu yang pertama, harus banyak dibaca. Yang kedua tipsnya adalah harus dibaca artinya atau perkata, atau yang penting gimana antum harus paham apa yang antum hafal. Karena kenapa? Kalau antum sudah mulai paham dengan ayat itu, oh ternyata tentang Nabi Ibrahim dan ternyata tentang Nabi Isa. Antum apalagi antum sudah mulai bisa berbahasa Arab sedikit-sedikit kan udah. Nanti antum ngafal itu bisa, misalnya lupa. Misalkan tentang Nabi Ibrahim mau nyembelih Ismail, misalkan menyembelih bahasa Arabnya apa, udah nyampe ayat menyembelih di mana, oh berarti ini. Jadi nanti tuh kayak nyambung, kayak cerita ya, kayak cerita. Saya udah paham nih, oh berarti ngafalnya sekian. Paham ya? Yang kedua apa tadi? Membaca artinya agar paham. Sama kayak antum ngapal bahasa Indonesia, kalau antum belum paham biasanya susah. Tapi kalau paham dia mudah untuk dihafal. Oke, yang ketiga. Waalaikumsalam. Yang ketiga, cara mudahnya tidak usah gonta-ganti Al-Qur'an. Ini penting. Karena Quran yang satu dengan Quran yang dirubah-rubah, misalkan di Quran ini. Misalkan siapa namanya? Fatir menghafal Al-Baqarah ayat 25. Oh ternyata di pertengahan ayat ini kayak susah banget. Berarti dilingkarin yang susah. Maksudnya susah banget, sering lupa dilingkarin. Salah-salah terus dilingkarin.
Pas nanti sudah sampai juz 2, juz 3 mau merojaah, pas dibaca lagi, oh kenapa saya buletin di sini? Berarti saya di sini pernah susah. Berarti di sini yang harus diulang-ulang terus. Coba antum gonta-ganti Al-Qur'an. Nggak tahu mana sih Al-Qur'an, apa hafalan saya yang susah banget? Mana sih bacaan yang susah banget? Jadi kalau bisa jangan sampai gonta-ganti Al-Qur'an. Apalagi kalau gonta-ganti Al-Qur'an itu ada yang letak hurufnya beda. Letak penempatan Al-Qur'an itu beda. Bukan beda Qur'annya tapi beda. Misalkan kalau di Quran Utsmani per pojok. Tapi kalau bukan Quran Utsmani bukan per pojok, tapi lanjut ayat dan seterusnya. Dan antum kalau ganti Quran biasanya susah menghafal dan susah meroja. Udah berapa tadi? Sudah berapa? 3. Yang pertama Baca 3 kali. kali-kali. Yang kedua memahami ya dengan membaca artinya ya. Yang ketiga Jangan gonta-ganti Quran. jangan gonta-ganti Al-Quran karena di situ ada coret-coretan. Oke? Dan ini yang paling penting dari yang 3. Nah, yang paling penting dari yang 3 adalah niat ikhlas. Ini mencakup dari yang 3 tuh. Niat ikhlas. Contoh kecilnya, kalau saya nggak niat mau ke Ciputat, macet dikit balik, macet dikit males, kecelakaan dikit lecet gak jadi. Sampai nggak saya ke Ciputat? Nggak sampai, karena kita nggak niat, nggak ikhlas, nggak punya kesungguhan. Tapi kalau antum niat, punya kesungguhan, punya tekad, mau saya ke Ciputat, mau macet pun tetap sabar. Saya pernah ke Ciputat biasanya cuma 40 menit, itu 1 jam karena macet. Coba kalau saya nggak sabar, saya pulang aja ya baru sampai Pondok Cabe balik. Itu ibaratnya antum menghafal Quran. Antum sebenarnya niat gak sih menghafal Quran? Dipaksa nggak sih? Itu kalau antum dipaksa terus bakalan susah nanti, bakalan susah. Misalkan susah dikit, aduh malas banget, apa susah banget ya, masuk ditinggal. Tapi kalau antum tetap fokus sama niatnya dengan kesungguhannya, insya Allah tuh, oh ini cuma inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Fa inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Di mana ada kesulitan, di situ ada Jalan. kemudahan. Itu disebut 2 kali. Jadi nggak semua menghafal Quran itu susah. Pasti ada surat-surat atau ayat-ayat yang susah dihafal, ya. Pepatah Inggrisnya bagaimana? All start is difficult. Ada yang ngerti bahasa Inggris? Hah? All start is difficult. Awal itu sulit. Wah, itu pinter nih. Bisa bahasa Inggris kan? Bisa bahasa Inggris ya? Segala yang apa tadi? Permulaan itu pasti susah. Contoh kecilnya lagi, sebagai atlet bola nih, pemain bola yang terkenal di YouTube ya kan. Saya nggak mungkin langsung bisa juggling, nggak bisa. Coba antum nih suka bola, awal-awal main bola paling pusing, nggak bisa, apa gelisah, aku nggak bisa nendang nggak lurus di depan gawang pun nggak ada kiper, nggak gol, ya kan? Karena susah, awalnya emang susah serius. Semua yang awal-awal tuh pasti susah. Tapi karena sudah biasa main bola, terbiasa nempel bola di kepala, terbiasa nempel di dada seterusnya, antum walaupun nggak bisa, semoga bisa. Saya bukan ngomong, cuma ngomong. Karena saya udah biasa. Mungkin kalau dihitung saya udah berapa kali main bola kali ya. Ya, ini contoh kecil antum agar mudah menghafal. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kemudahan, apa kesulitan pasti ada kemudahan. Antum kalau kan baru-baru ngafal 2 juz itu baru-baru sebenarnya, pasti mengalami kayak susah. Tapi nanti kalau udah biasa ngafal pasti wah gampang banget ya Quran ternyata ya. Begitu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ada yang masih ingat? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim. Sungguh Allah sudah yassar, memudahkan
Nah, untuk dipelajari. Itu Allah yang ngomong loh. Allah bilang mudah, kenapa antum bilang susah? Ada yang salah gak dari antum? Ada yang salah dari antum? Yang salah itu niatnya. Coba antum udah niatin dari awal. Al-Quran mudah. Insya Allah menjadimu mudah. Repin baru datang Repin. Saya kalau lihat Repin lihat begitu, aduh ya Allah. Ternyata saya nggak merasa yang saya rasa semua yang terlihat berisi ternyata belum terisi Repin. Masalah sebetulnya. Oke, saya ulangi lagi cara mudah menghafal Quran. Apa yang pertama? Terus dengan membacanya ya. Yang ketiga? Yang keempat? Itu mencakupi semuanya. Oke. Dan yang terakhir kunci mudah merojah. Saya kasih satu. Dua dah. Kunci mudah merojah. Sekarang hafal sering lupa kan? Nah, sering lupa kan? Sampai malas merojah, lupa mulu. Ya kan? Benar? Cara yang paling manjur dua yang Ustaz lakuin. Dibaca terus. Ya. Lancar itu bukan di otak. Otak manusia itu pelupa bukan? Lancar itu di mulut atau di lisan. Mulut sudah biasa. Saya kasih contoh kecil. Antum pernah ngafal Al-Fatihah? Tapi sekarang lancarnya di otak apa di lisan? Antum baru bangun tidur baca Al-Fatihah, langsung baca tanpa pikir, tahu-tahu selesai kan? Karena sudah lancar di lisan. Contoh kecil lagi di kampung nih. Yasin hafal rata-rata orang tua walaupun nggak bisa ngaji. Karena kenapa? Hampir 1 minggu, setiap seminggu sekali yasinan malam Jumat katanya. Kalau di sini nggak boleh. Tapi kalau di kampung yasinan setiap malam Jumat. Walaupun dia nggak bahasa ngaji bata-bata, tapi yasin lancar hafal. Karena kenapa? Setiap minggu sekali dia ulang. Yasin Al-Quran Al-Hakim. Ya? Paham? Sama kayak antum punya hafalan 2 juz. Biar lancar gimana? Cuma 2 juz. Bagaimana dengan saya yang 30 juz, gimana jaganya coba? Saya nggak sombong, tapi biar antum buka 30 juz gimana jaganya? Dibaca terus. Ya? Kalau cuma 2 juz, Ustaz nggak sombong nih. Kalau sudah hafal itu 1 juz tuh paling 15 menit. 15 menit cepat hadar. Tapi kalau pelan setengah jam. Ada tingkat bacaan kan, ada hadar, ada apa lagi? Ada yang tahu? Slow motion. Ada hadar, terus ada yang pelan banget tuh ya. Ada 3. Ada sedang, lambat, cepat banget. Cepat banget. Jadi kalau antum mau merojah cepat harus pakai yang hadar. Ya, harus cepat. Ingat, cara pertama untuk merojah biar nggak cepat lupa apa tadi? Baca kali-kali. 1 juz itu jangan sampai lewat dari 1 minggu harus dibaca. Masa 1 minggu 1 juz nggak baca, nggak mungkin ya. Itu ya kembali sama antum. Kalau punya keinginan kan cuma 30 menit dari 24 jam. Ya. Kalau tuh nanti besok pulang kan di rumah main game, nggak tahu-tahu 1 jam 2 jam main game. Ini cuma baca 1 juz cuma berapa menit, 20 menit. Oke, yang pertama cara mudah meroja'ah atau agar tidak mudah hilang itu tadi banyak dibaca. Yang kedua nih yang paling penting juga dibaca dalam sholat. Dibaca dalam sholat walaupun 1, 2 ayat, 3 ayat. Jangan sampai hafal berapa juz. Kalau sholat bacanya surat apa? Tuh. Ya lancarnya Al-Ikhlas. Kalau sholat bacanya surat apa keseringan? Anas. 2 juz. Kemana aja tuh yang ayatnya yang lain tuh? Pantesan remang-remang. Pantesan kayak mau ngeblur. Ini juz berapa? Tapi kalau di surat Anas, Al-Ikhlas, ngapain antum sholat baca ayat itu? Ini untuk menghafal, untuk mempermudah hafalan antum ya, bukan dipermasalahin antum ngapain sholat baca surat Anas Al-Ikhlas. Tapi kalau antum mau kuat hafalan nih cuy, kalau bisa dibaca setiap sholat wajib walaupun sholat sunnah. Itu penting, ya, penting. Pernah ingat Nabi sholat tahajudnya berapa juz? 1 rakaat. Ada yang 1 juz, 2 juz, 1 surat Al-Baqarah tuh belum ruku. Bisa kebayang nggak itu? Kalau setiap malam dilakukan gimana nggak lancar? Bahkan Nabi Muhammad dibilang apa? Quran yang
udah ngamalin, udah di luar hafal dan seterusnya, namanya juga mau dicek. Antum kalau pengen hafalannya enggak buyar-buyar seperti soal Fatihah, yaitu sering dibaca dan sering baca di dalam sholat. Oke, cukup sekian dari Ustadz ya. Ada yang mau tanya? Mungkin Nos ya. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Semoga bermanfaat untuk di rumah-rumah besok. Ustadz saranin karena banyak wali santri bilang, Ustadz, anak saya gimana biar di rumah nggak kecanduan HP, game. Kasihlah waktu dari 24 jam itu walaupun 5 menit, 10 menit sampai 15 menit setiap harinya membaca Quran. Dan sampai antum halakoh di sini HP-nya, setoran di sini Al-Quran gede. Pura-pura usul lagi. Ya, jangan sampai. Oke? Kalau bisa, ini saran Ustadz, tolong kasih waktu khusus buat Al-Quran di rumah walaupun 10 menit. 10 menit gak banyak nak ya. 10 menit banyak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama-sama dengan melafazkan alhamdulillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.